yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini, di salah satu rumahnya di Masjid Al-Hidayah. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dan Allah Ta'ala menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak nanti. Amin. Hadirin dan jamaah sekalian yang terhormat, kita kembali kepada kajian awal kita, yaitu membahas tentang kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitabnya yang memuat tentang hadis-hadis tentang hukum, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang sebetulnya sejatinya kitab ini berisi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Kitab salat, kitabut taharah, kitabus salah, kitabul janaiz, kitabus siyam, kitabul hajj, kemudian juga muamalah, ada jual beli, muamalah dan lain sebagainya. Yang menarik, di bagian terakhir beliau menulis tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, kitabul jami', yaitu yang menghimpun tentang hal-hal yang berkaitan dengan adab dan akhlak, atau doa-doa dan zikir nanti insyaallah taala. Seolah-olah beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya pemahaman kita terhadap hukum-hukum tidak akan sempurna kecuali dengan dihiasi dengan adab. Ada orang tahu tentang fikih shalah, fikih taharah, namun dia tidak menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak. Maka ini pesan yang ingin disampaikan. Sejatinya kitab ini berisi tentang hukum-hukum, namun beliau di bab terakhir seolah-olah beliau mengatakan bahwasanya setelah kita semua menguasai berkaitan dengan fikih, maka alangkah sempurnanya agama ini jika dihiasi dengan adab dan akhlak yang mulia. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang salam ya Pak ya, bagaimana diantara syiar Islam yang paling agung adalah salam ya, mengucapkan salam, dan hendaknya kita mensyiarkannya atau menghidupkan syiar Islam yang rasa-rasanya sekarang ini sudah mulai kendor ya. Di antara Nabi SAW mengatakan amalan yang bisa menimbulkan rasa cinta mencintai di antara kalian. Kata Nabi, afsyus salam bainakum, sebarkanlah ucapan salam di antara kalian. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-10. Baik, kitabul adab ini adalah ya adabul atas, yakni adab-adab yang berkaitan dengan bersin. Ya, bersin ini ya suatu hal yang tabiat manusia yang sehat katanya Pak ya. Maka kita disunahkan untuk mengucapkan pujian kepada Allah atas nikmat bersin. Ya, wallahu alam, sebagian orang bahwasanya adanya bersin menunjukkan kesehatan. Itu reaksi tubuh terhadap penyakit sehingga keluar, sehingga ini menunjukkan bahwasanya ya tubuh kita sehat. Dan ini ada adab-adab yang berkaitan ini. Bayangkan Bapak Ibu, Bapak sekalian, bahwasanya agama kita ini begitu sempurnanya sampai perkara yang sifatnya hal yang sangat sederhana, sepele kalau menurut ya sebagian orang, namun ada syariat yang mengaturnya. Dan inilah keistimewaan agama ini. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kata Allah, tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan, alpakan. Ya, tidak ada perkara kecuali ada syariat yang mengaturnya, di antaranya bersin. Dan ini keistimewaan agama kita. Agama lain tidak punya Pak. Agama Yahudi, agama Nasrani, mereka tidak punya fikih. Ya, nggak punya fikih mereka. Mereka nggak tahu cara mandi janabah, nggak ada. Kita bersin diatur. Ya, agama mereka tidak punya hadis. Ya, perkataan Nabi tidak ada yang mengumpulkan kayak kita. Lalu diverifikasi, lihat agama kita ini sampai perkara yang sangat detail bersama Nabi, bersinnya Nabi, duduknya Nabi SAW ya, diceritakan oleh sahabat-sahabatnya. Kemudian diverifikasi, diperiksa riwayat-riwayat ini, sehingga alhamdulillah dengan ini Allah Ta'ala menjaga agama kita Pak. Maka kita duduk di sini mempelajari agama Pak, dalam rangka menjaga otentisitas agama kita. Ya, mungkin diantara orang ngapain masalah bersin aja dibahas. Inilah agama kita. Ya, coba lihat yang tersisa dari agama Ismail, Nabi Ismail alaihissalam.
lama sampai di zaman Nabi Muhammad SAW masih ada sisa haji, masih ada umrah, masih aja Ka'bah, masih aja. Tapi yang tersisa apa? Wa ma kana salatu indal bait illa tasdiyatan wa muka illa ya, tasdiyatan wa muka, atau ya, saya agak lupa. Kata Allah Subhanahu, tidak ada yang tersisa ibadah mereka di Baitul Haram kecuali tepuk tangan dan siul-siulan. Kemana ibadah-ibadah yang dulu diwariskan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, Nabi Ismail kepada keturunannya? Hilang. Yang tersisa adalah, dan ini kita lihat, agama Nasrani, agama Yahudi. Yang tersisa adalah ibadah-ibadah, kita lihat tepuk tangan. Alhamdulillah Pak, kita habis salat maghrib. Salat maghrib kita adalah salat maghrib yang dulu juga ribuan tahun yang lalu dilakukan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Melalui apa kita dapatkan? Melalui penuturan yang ilmiah, namanya hadis, sampai kepada kita ini. Maka kita duduk mempelajari hadis. Ya, orang Yahudi nggak punya hadis, Pak. Orang Nasrani nggak punya hadis. Kita punya hadis. Ya, berisi apa? Ucapan-ucapan Nabi SAW, perbuatan-perbuatan Nabi SAW, bersinnya, duduknya, salamnya, semua diceritakan kepada kita. Dan ini diteliti. Makanya ada hadis yang tertolak, ada hadis yang diterima. Nah, hadis yang tertolak dari sisi riwayatnya, sanadnya, atau mungkin rawinya, ada dua ya. Ya. Alhamdulillah Pak, Allah Ta'ala ya berikan kita agama yang istimewa sekali. Semua kabar dari Nabi diperiksa dari dua sisi. Pertama dari rawi-rawinya, apakah dia terpercaya, soleh, hafalannya bagaimana, apakah dikenal atau tidak. Ya. Kemudian sanadnya bersambung atau tidak. Ya. Allahu Akbar. Dan ini semua diperiksa oleh para ulama. Nah, kita masuk adab tentang bersin ini, Bapak Ibu. Beliau ada beberapa hadis yang beliau sampaikan kepada kita. Yang pertama hadis, yang pertama adalah kata Nabi SAW, idza atasa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian bersin, falyakul alhamdulillah, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah, saudaranya yang mendengarkannya mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, nah sebaliknya kalau ada yang membalas yarhamukallah, falyakul, maka yang bersin membalas lagi dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis ini riwayat Bukhari. Ya. Nah, ini diantara adab bersin Bapak Ibu adalah ya, pertama berkaitan dengan orang yang bersin Pak. Ya, sekali lagi tadi saya sampaikan, orang yang bersin Pak hakikatnya mendapat nikmat. Dan diantara adab kita ketika mendapat nikmat adalah bersyukur. Bersyukur diantaranya dengan memujinya. Ya, memuji Allah Azza wa Jalla. Nanti kita coba lihat Pak pembahasan tentang apa kaitan bersin ini dengan kesehatan. Ya, namun ini nikmat. Kenapa Nabi SAW menyuruh kita mengucapkan alhamdulillah? Karena orang yang bersin hakikatnya ia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wallahu alam, apa yang keluar ketika kita bersin Pak? Virus, kotoran. Semua yang keluar dari tubuh kita berupa kotoran itu nikmat Pak. Kita keluar dari kamar mandi, ya, kita ucapkan ghufranaka. Karena Allah Ta'ala membersihkan badan kita, maka kita juga berharap Allah membersihkan kotoran batin kita. Ya. Nah, karenanya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji hanya milik Allah. Al di situ menunjukkan seluruh bentuk pujian. Ya, dan Allah Ta'ala terpuji dari segala sisi, sifatnya, namanya, perbuatannya, seluruhnya terpuji. Karena itu Nabi SAW kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau tetap membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Karena itu tadi kita meyakini semua yang datang dari Allah pasti baik. Ya. Karena itu tidak boleh kita menyandarkan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun ada perkara yang datang dari Allah, zahirnya seperti keburukan, sakit, ya, musibah. Nah, kita katakan sejatinya semua, bahkan musibah itu adalah suatu nikmat. Kenapa? Musibah menggugurkan pahala, menggugurkan dosa, mengangkat derajat kita, menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menguji iman kita.
Ya. Maka hendaknya ya kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kita dapati sebagian orang kalau bersin Pak tidak mengucapkan apa-apa. Ya. Kecing ya, bahkan diperbesar suaranya, bahkan ya nanti kita lihat adabnya. Di antara adabnya Bapak Ibu bersin adalah menutupnya dengan tangan. Tangan kanan atau tangan kiri, Pak? Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri karena kotoran ya. Nabi SAW menyukai kanan dalam perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara kotoran kiri ya. Kalau menguap Pak, tangan kiri atau tangan kanan? Ya. Allah alam, ada yang mengatakan tangan kiri yang paling utama karena menguap. Dan dibalik ini. Ya, dibalik tangan kita, bukan begini ya, dibalik. Tapi kata Nabi SAW berusaha agar tidak menguap, karena menguap itu dari setan. Nah, jika ada rasa menguap yang kuat, maka hendaknya kita berusaha tidak menguap. Tapi kalau harus menguap, maka ditutup mulut kita dengan tangan kiri. Nah, kalau bersin ditutup ya, entah dengan kain, ya. Taib, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah dan sebaiknya kita jaharkan. Kita jaharkan agar memberi kesempatan orang untuk membalas dengan yarhamukallah. Ya. Dan ini ikhwan lihat, hendaknya kita terus-menerus diingatkan tentang nikmat. Lihat agama kita ini. Ya, sampai bersin pun syariat mengingat, ini peringatan kepada kita. Lihat banyak nikmat yang kita tidak syukuri. Ya, di antaranya nikmat bersin. Maka hendaknya kita memuji Allah, kembalikan. Jadi makna bersyukur adalah diantaranya adalah as-sana'u, ya, pujian kepada orang yang memberi kebaikan kepada kita. Ya, dengan apa? Dengan lisan memujinya, hati mencintainya, dan anggota badan tunduk kepadanya. Itu definisi syukur. Pujian kepada yang memberi nikmat. Ya, dengan cara 3 Pak. Lisan memuji, hati mencintai yang memberi nikmat, dan anggota badan tunduk. Makanya ada namanya sujud syukur. Ya, sujud syukur. Pemain bola banyak sujud syukur kalau bikin gol Pak ya. Sebagian ulama tidak setuju Pak, karena gol ini bukan perkara nikmat yang ya, tapi ya lumayan ya daripada yang apa gitu ya. Ya, tapi sebetulnya ya ini permainan. Sujud syukur adalah perkara-perkara nikmat duniawi yang kita rasakan. Yang nikmat dunia ini membantu kita untuk taat. Anak kita lulus sekolah, anak kita sembuh dari penyakit, ya, lalu kita sujud syukur. Nah, itu ya. Anak kita hafal Quran, kita sujud syukur. Ya, syukur ini ibadah yang sangat besar dan jarang orang yang bisa melakukan. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyah asyakur. Maka diantaranya adalah ketika kita bersih diingatkan, ingat ini nikmat dari Allah, sandarkan kepada Allah. Ya, semua nikmat disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya. Kalau tidak ada tangan, maka dengan baju. Maksudnya kalau tidak sempat dengan tangan, atau Nabi SAW meletakkan ujung kainnya. Ya, ujung kain, sehingga apa yang kita keluarkan Bapak Ibu tidak ya berterbangan kemana, karena ini kan kotoran. Ini adab ya. Kemudian hendaknya ketika bersin, adabnya tidak mengeraskan suara Pak. Sedapat mungkin suaranya dilemahkan, suara bersinnya jangan sengaja diperbesar, karena ada orang suka kalau bersin dia watching gitu. Nah, ini pertama mengagetkan orang. Ya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, anna Nabi SAW kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Abu Hurairah meriwayatkan kepada kita adalah Nabi ketika bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau dengan kainnya dan merendahkan suaranya. Ya. Baik. Jangan menggelegar Pak, sekeras-kerasnya ya. Ya, kalau tidak sengaja atau refleks ya, maka ini tentu tidak mengapa. Ya. Juga
ketika bersin hendaknya tidak berpaling ke kanan ya atau ke kiri ya tanpa menutup muka. Jadi kita lagi bersin, tiba-tiba ada saluran kita bersin ke arah orang kanan, ini tidak boleh kecuali dengan menutupnya dengan tangan. Ya. Ya. Baik, hadirin yang mulia. Kemudian sekarang yang berkaitan dengan orang yang mendengarnya, Masya Allah, Pak, lihat nih. Ya. Selalu ada kesempatan untuk berbuat baiknya. Maka di sini tadi faliyakul akhu, hendaklah saudaranya mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah memberimu rahmat. Dan kita semua ini tanpa rahmat Allah tidak bisa hidup. Rahmat Allah artinya ya segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup itulah rahmat, baik berupa fisik, jasad maupun rahmat berupa hidayah, taufik. Ya seperti sekarang ini kita bisa sholat berjamaah, ini rahmat dari Allah. Kata Nabi SAW mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali dengan rahmatnya, bukan dengan amalnya. Ya. Taib. Bagaimana kalau orang tidak mengucapkan alhamdulillah? Ya, ada adabnya mengatakan tidak. Maka yang mendengarnya tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Ada hadisnya. Ya, ada dua orang yang bersin di sisi Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mengucapkan yarhamukallah kepada yang mengucap alhamdulillah. Yang tidak mengucapkan alhamdulillah, Nabi tidak ucapkan. Maka yang satu protes, ya Rasulullah, ya, syammatta hadza walam tushammitni. Kau tasmit kepada dia, kamu tidak ke saya. Kata Nabi SAW, inna hadza hamidallah walam tahmadillah. Kalau dia memuji Allah, kalau kamu tidak. Ya, ini makanya Bapak Ibu ini juga membedakan orang yang taat dengan yang tidak. Ya, ketika yang orang yang menegakkan sunnah ya tentu kita memujinya. Ya. Maka lihat orang ini tidak disampaikan yarhamukallah, ini menunjukkan bahwasanya kalau orang tidak memuji Allah Azza wa Jalla maka kita tidak perlu dan tidak mengucapkan ya yarhamukallah. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu buat apa kaum muslimin dalam muamalahnya saling mendoakan. Ya, saling peduli. Makanya Bapak Ibu, Masya Allah agama kita ini. Coba kita disuruh sholat berjamaah. Saya yakin bahwa Bapak di rumah bisa sholat khusyuk. Tapi kenapa kita tetap dianjurkan sholat berjamaah? Karena di sini kita ada jamaah. Ya, saling tolong menolong, saling kata Nabi, ya, al-mu'minuna mathalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumim wa ta'atufin mathalul jasadi. Perumpamaan orang mukmin dalam hal cinta mencintainya seperti satu tubuh. Ada satu tubuh mendapatkan nikmat, yang lain merasakan nikmat. Ada saudara kita mendapatkan nikmat dan dia memuji Allah, kita juga memujinya, mendoakannya. Ada saudara kita yang sakit, kita juga merasakan sakit. Satu tubuh, Pak. Itashtaka minhu udwun, kata Nabi, jika ada salah satu anggota badannya merasa sakit, tada'a sairul jasad, semua anggota badannya merasakan sakit. Ya, bisahri wal huma, tidak bisa tidur dan merasa panas. Juga diriwayatkan dalam sebagian salaf, Imam Al-Auza'i rahimahullah, yakni tatkala ada orang bersin di hadapan seorang tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak dan dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka Al-Auza'i bertanya kepada apa yang diucapkan oleh orang yang bersin. Maka beliau mengatakan alhamdulillah. Maka Imam Al-Auza'i mengucapkan yarhamukallah. Jadi ini cara beliau mengingatkan. Jadi kalau ada orang tidak mengucapkan alhamdulillah, kita katakan, wahai saudaraku, ya akhi, kalau orang bersin, ingat gak apa yang harus kita ucapkan? Oh alhamdulillah. Lalu kita mengatakan yarhamukallah. Ini cara Imam Al-Auza'i mengingatkan saudaranya yang tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya. Jadi maksudnya apabila ada orang lupa mengatakannya, ya, kita mengingatkan dia. Mungkin orang itu sibuk atau dia lupa, maka boleh bagi kita untuk mengingatkan saudara kita yang tidak mengucapkan alhamdulillah sehingga kita bisa mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Nah, mengenai ucapan yarhamukallah sendiri ada khilaf para ulama, Pak. Apakah menjawabnya
fardu ain atau fardu kifayah. Kalau ada saudara ayahanda itu orang, cukupkah satu orang di situ yang yarhamu atau semuanya? Ada khilaf. Ya, sebagian ulama mengatakan fardu ain. Jadi setiap kita yang mendengarkan yarhamu Allah. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah, cukup sebagian sudah mencukupi. Ya, nah ini ada khilaf, wallahu alam ya. Terlepas dari perbedaan ada khilaf yang seperti ini Bapak Ibu, hendaknya kita berusaha menghidupkan sunnah ini. Ya, terlepas ada yang mengatakan fardu kifayah, ada fardu ain. Namun fokus kita bukan kepada hukumnya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menghidupkan sunnah dan mendoakan saudara kita, bukankah adalah kebaikan. Ya, bahkan ada riwayat ikhwan, pernah Bapak Ibu dengar ulama Abu Dawud, pengarang hadis kitab Sunan Abu Dawud, suatu ketika naik kapal laut Pak, naik kapal, tiba-tiba kapalnya sudah sudah berlayar beberapa puluh meter, mendengar di pinggir pantai ada orang bersin, dan dia mengucapkan alhamdulillah. Dia turun dari kapal, dia sewa kapal kecil, dia bayar 1 dirham untuk bisa kembali kepada orang itu, lalu mengatakan yarhamukallah. Masya Allah, ini Imam Abu Dawud, ya, penulis kitab Sunan Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Lalu dia kembali lagi ke kapal yang ditumpanginya. Ya, apa kata beliau? Aku bisa jadi orang yang bersin itu termasuk orang yang mustajab doanya. Kita nggak tahu Bapak Ibu, orang yang bersin ini orang yang soleh, yang ketika dia mendoakan, apa dia mendoakan kita apa Pak? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, Masya Allah jamaah, kita juga jangan pelit-pelit memberi salam. Ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan orang yang mengucapkan ini adalah orang yang doanya mustajab. Bukankah dia mengucapkan doa waalaikum, semoga Allah memberimu keselamatan, rahmat dan keberkahan, dijawab oleh Allah. Kita nggak tahu dari siapa aminnya, doa siapa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka diriwayatkan bahwasanya tatkala orang-orang berada di kapal itu tidur, ya, tiba-tiba terdengar suara, ya, mengatakan inna Aba Dawud ishtaral jannah minallahi bidirham. Jadi ketika mereka tertidur semua, tiba-tiba mereka mendengar suara, sesungguhnya Abu Dawud telah membeli surga dengan 1 dirham. Insyaallah. Ini lihat bagaimana para salaf menghidupkan sunnah. Ya, sudah naik kapal, dia ada yang yarhamukallah, ada yang bersin, dia sewa kapal hanya untuk bisa mengucapkan yarhamukallah. Jadi ini menunjukkan walaupun jauh Pak, di ujung pojok sana atau di luar masjid ada orang bersin dan kita mendengar dia mengatakan yarhamukallah, atau begini Pak, kita nggak dengar dia mengucapkan alhamdulillah, namun kita dengar orang di sampingnya mengatakan yarhamukallah. Ya, nah, berarti ada kemungkinan besar dia mengucapkan alhamdulillah. Maka orang yang bersin, orang yang jauh pun sebaiknya membalasnya dengan yarhamukallah. Taib, ini ikhwa azani Allahu wa iyyakum. Adapun kalau lebih dari sekali, bagaimana kalau lebih dari sekali? Ya, atau bersin berulang-ulang. Maka ada riwayat dari hadis Salamah Ibn al-Aqwa, bahasanya ada orang bersin berkali-kali, Nabi mengatakan yarhamukallah, bersin lagi yarhamukallah. Lalu setelah yang ketiga kalinya Nabi mengatakan ar-rajulu magzum, ya, ar-rajulu mazkum, zikam, kena demam, orang ini demam. Nah, maka Nabi mendoakannya syafakallah, semoga Allah memberimu kesembuhan, atau doa-doa yang berkaitan dengan orang yang sakit. Ya. Nah, apa tadi balasannya Pak? Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki semua urusanmu. Lihat, Masya Allah indahnya hubungan mukmin Pak dengan mukmin yang lain. Ya, saling mendoakan, ya, saling
peduli satu sama lain, dan doa adalah bentuk kepedulian, bentuk memberi manfaat, Pak. Manfaat yang paling ringan, kata Nabi, kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, balas. Ya, kalau tidak mampu membalas, maka doakan dia dengan apa? Jazakallahu khaira. Ini sudah mencukupi. Ya, semoga Allah membalas kebaikanmu. Ya, 6. Ya, demikianlah indahnya ajaran Islam, Pak. Adab dalam Islam, Masya Allah, Pak. Sampai hubunganmu sosial seperti ini, Pak, bersin, Pak. Ya, ada ya hubungan yang sangat indah. Ya, diajarkan, di mana kita diajarkan untuk saling mendoakan sesama kaum muslimin. Dan ini, ikhwan, kalau ini kita praktekkan, tentu akan menimbulkan persaudaraan, ukhuwah, cinta mencintai, menghilangkan permusuhan, saling benci membenci. Ya, dengan demikian insya Allah, ya, bukankah Nabi mengatakan awsaqu ural iman, tali iman yang paling kuat. Artinya iman ini supaya dia kuat, terpatri di hati kita, harus diikat. Apa tali yang paling kuatnya? Kata Nabi adalah al-muwalatu lillah wal muadatu lillah, yaitu saling mencintai karena Allah azza wa jalla, dan juga saling memusuhi karena Allah. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta dan benci semuanya karena Allah jalla wa ala. Kita saling mencintai karena Allah, Pak. Maksudnya apa? Karena Allah mencintai iman, dan Allah mencintai pelakunya. Apa yang Allah cintai, kita cintai. Apa yang Allah benci, kita benci. Itu tali iman yang paling kuat. Namanya al-wala wal bara. Jadi tidak mungkin kita bisa sebut, bagaimana mungkin disebut orang beriman membenci, mengolok-olok apa yang dia imani? Tidak bisa kita pikirkan, nggak masuk akal. Ada orang yang mengatakan saya beriman, tapi dia mencela yang dia imani. Ya, tidak mungkin. Atau dia mencintai apa yang Allah benci. Nah, ini Allah membenci kesyirikan, lalu kita cinta. Nah, ini tidak mungkin. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kondisinya ketika sholat, nah bagaimana Bapak Ibu? Ketika sholat, seorang yang bersin hendaknya tetap mengucapkan apa, Pak? Alhamdulillah. Namun orang yang mendengarkannya tidak boleh menjawabnya dengan yarhamukallah. Nah, ini ada suatu ketika sahabat Muawiyah, mungkin waktu itu baru masuk Islam atau bagaimana, ya, Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami, ketika beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atasa rajulun minal qaum, tiba-tiba ada orang yang bersin, Pak. Sering kita dapati, Pak, ya, ketika salat berjamaah ada yang bersin. Mungkin karena karpetnya atau mungkin dia agak apa begitu. Lalu Muawiyah dengan keras mengatakan yarhamukallah. Faramani al-qaum bi absarihim. Maka seluruh jamaah seolah-olah mengarahkan pandangannya kepada saya, kayak marah, kamu yang begitu. Ya. Lalu aku berkata, ada apa ini? Masya'nukum. Saya mengucapkan yarhamukallah ini. Ya. Masya'nukum tanzuruna ilayya. Apa urusan kalian kok melihat kepada saya? Ya. Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhidhihim. Maka karena enggak bisa ngomong, dia mungkin. Ya. Ini gini pahannya orang ini. Maksudnya ini sesuatu yang tidak boleh. Maka setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadi siapa yang berbicara? Saya, ya Rasulullah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya di dalam salat ini, wahai Muawiyah, tidak boleh ada perkataan kepada manusia. Ya, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Di dalam salat adanya tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Masya Allah, lihat nih. Ya, maka Muawiyah mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat orang sebelumnya dan sesudahnya orang yang paling baik mengajarkan sesuatu kecuali Nabi SAW. Ya. Ya. Wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, Nabi tidak pernah menghina saya, tidak mencela saya, dan tidak memukul saya. Bayangkan, Pak, ini diantara bentuk
kelemah lembutan seorang pengajar kepada muridnya, ya, terutama ketika dia mendapati muridnya melakukan kekeliruan, kesalahan, maka seorang pengajar yang baik tentu dia meluruskannya dengan cara yang lemah lembut sehingga membuat murid ini merasa disayang oleh ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun ketika kita bersin boleh kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita pindah ke hadis yang ke-11. Baik, cepat Pak ya. Hadis yang ke-11 datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan, qala Rasulullah SAW, la yashrabanna ahadun minkum qa'ima. Jangan sekali-kali seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Ya, zahirnya hadis ini berarti tidak boleh Pak. Dan ada kaidah dalam usul fikih, al-aslu fit tahrim, al-aslu fin nahi at-tahrim. Ya, asal hukum atau pokok hukum asal dalam larangan maka menunjukkan keharaman. Ya, makanya sebagian ulama secara zahir Pak mengambil hadis ini menunjukkan bahwasanya haram hukumnya minum berdiri. Nah, namun, ini dia. Dalam banyak hadis-hadis yang lain, ya, kita dapati ya, hadis Sahih Bukhari dari beberapa sahabat, dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi SAW pernah minum berdiri. Oleh karenanya jumhur ulama, mayoritas ulama menghukumi minum berdiri atau makan berdiri tidak sampai derajat haram, tapi hanya derajatnya ya makruh. Ya, jadi bukan ya, mereka hanya mengatakan tidak utama, khilaful aula istilahnya, ya, menyelisih yang utama, tapi tidak sampai derajat yang haram. Ya, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Nabi berhaji atau umrah, saya lupa. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala memberikan air Zam-Zam kepada Nabi. Ya, maka ya kata Nabi, kata Ibnu Abbas, aku berikan Zam-Zam, fasyariba wa huwa qa'im. Beliau meminumnya dalam keadaan berdiri. Juga hadis Abu Ali bin Abu Thalib dalam Sahih Bukhari. Ya, kata Nabi, kata siapa? Ali bin Abu Thalib, inna nasan yakrahu ahadum ay yashraba wa qa'im. Sesungguhnya orang-orang tidak suka jika mereka minum dalam keadaan berdiri. Wa inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Nah, beliau mencontohkan di depan orang, Pak, Ali bin Abu Thalib minum berdiri. Kalian tidak suka minum berdiri, sementara aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri sebagaimana yang kalian lihat saya sedang lakukan ini. Artinya maknanya Ali pernah melihat Rasulullah SAW berdiri sebagaimana kalian melihatku sekarang berdiri ketika minum. Ya. Bagaimana mengkompromikan hadis ini, Pak? Nah, ini. Jadi kita ini, Pak, harus mengambil semua hadis-hadisnya. Ya, ada hadis yang zahirnya sama dengan hadis tentang ini, Pak. Nabi melarang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air. Tapi ada riwayat yang lain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah buang air kecil menghadap dan membelakangi kiblat. Ini ada komprominya, harus dikompromikan. Dan dua-duanya hadisnya sahih. Ya. Berapa menit lagi siapa kalau begini, Pak? Langsung bisa, ini siapa ya? 10 menit lagi, Pak, ya. Oke, kita sedikit lagi, Pak. Kita tunggu kalau ada tanya jawab. Nah, intinya Bapak Ibu, pendapat pertama katakan zahirnya tidak boleh, haram hukumnya. Ya, kebalikannya, ya, mereka mengatakan bahwasanya hadis yang melarang itu lebih terakhir datangnya, sehingga hadis yang membolehkan itu termansuh, dihapus oleh yang datang. Ya, pendapat kedua mengatakan hadis yang melarang
justru dimansuh. Kenapa? Karena Ali bin Abu Thalib radhiyallahu taala, Nabi sudah meninggal, beliau minum berdiri. Berarti Ali memahami bahwasanya hadis itu ini. Jadi mereka berbeda pendapat mana yang dimansuh, mana yang sudah terhapus dan mana yang menghapus, mana yang dihapus, mana yang menghapus, itu mereka berbeda pendapat di situ. Nah, Bapak Ibu, wallahu taala a'lam bis-shawab, bahwasanya pendapat yang kita katakan bahwasanya ini hanya masalah khilaful aula, mana yang utama. Kita katakan ya bahwasanya apalagi sebagian masyarakat kita di Indonesia ini memandang ya makan dan minum sambil berdiri hukumnya tercelah ya, dengan dalih menyerupai binatang katanya ya. Sekarang ini kita kalau kondangan Pak, aduh ya, saya alhamdulillah kalau kondangan selalu ceramah, jadi selalu dapat tempat duduk. Tapi teman-teman yang ini Pak, bagaimana mengkompromikan? Kita katakan boleh jika memang ada hajat. Ya, kalau tidak ada tempat duduk sama sekali. Ya, kenapa? Ya, kita katakan ya yang lebih utama tentu adalah minum dalam keadaan duduk. Namun jika ada kebutuhan, ada keperluan sambil berdiri, maka ini diboleh. Tapi tidak boleh dilakukan terus-menerus, Pak. Setiap minum kan boleh kata Nabi. Nah, ini tidak utama. Setiap minum berdiri, setiap minum berdiri. Nah, namun utamanya yang asalnya adalah duduk. Namun jika suatu dan lain hal ya tidak ada tempat duduk, seperti kalau kita pergi acara ya, namun tidak boleh mengkhususkan berdiri semuanya, standing party. Waduh. Nah, namun juga keliru kalau ada yang mengatakan ini seperti binatang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kul anam. Orang kafir itu makan dan bersenang-senang seperti ternak. Nah, lalu mereka mengatakan, coba lihat sapi makan berdiri, minum berdiri, semua gitu. Nah, padahal yang dimaksud ayat ini adalah bukan ya masalah makannya, tapi maknanya gaya hidup mereka. Mereka tuh mencari hidup ini seperti binatang yang pikirannya hanya makan, pikirannya hanya minum, tidak pernah berpikir tentang akhirat. Itu yang dimaksud ya. Tayyib, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala alam, Bapak Ibu, yang paling utama adalah kita minum duduk. Kalau ada tempat duduk. Namun jika tidak ada dan kita khawatir kalau duduk malah diinjak-injak orang, maka kita boleh, namun tidak boleh melakukannya terus-menerus dan menggampangkannya. Di rumah minum berdiri, di rumah minum berdiri, emang boleh. Yang lebih utama adalah kita duduk, dan inilah yang paling mendekati sunnah, dan itulah menghidupkan sunnah. Namun wallahu alam, jadi begini Bapak Ibu, dalam hal-hal yang berkaitan dengan larangan yang sifatnya adab, bimbingan, para ulama membawanya kepada makruh. Tapi kalau larangan dalam sifatnya ibadah, dilarang kepada haram. Tapi kalau sifatnya adab, seperti yang hadis berikutnya, bagaimana larangan memakai sandal satu. Ini apakah larangan bukannya haram atau hanya adab saja? Wallahu ta'ala, para ulama jumhur mengatakan di bawah kepada adab, yaitu makruh hukumnya, tidak sampai pengharaman. Demikian Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab. Semoga mari kita hidupkan apa yang disebutkan Nabi SAW tadi ini, dua hadis ini. Yang pertama adalah bagaimana menghidupkan adab ketika bersin, dan menghidupkan adab ketika kita minum atau makan, khususnya yaitu dengan duduk yang paling. Nah, saya contohkan duduknya Nabi Pak ya, sebelum kita tidur, sebelum kita tutup. Ada dua duduknya Nabi SAW Pak. Ya, duduk Nabi SAW pernah duduk seperti ini ya. Ini duduknya Nabi, jilsatun Nabi SAW seperti ini. Nah, tapi kalau berkaitan dengan makan, kalau makan, beliau makan seperti orang yang tidak lama duduk, karena tidak mau berlama-lama makan, maka duduknya seperti ini. Atau pernah juga duduk seperti ini, duduk iqa seperti ini Pak, kakinya begini. Nah, ini kata para ulama, seolah-olah Nabi mengatakan jangan duduk yang enak kalau mau makan. Kalau kita Indonesia justru cari posisi yang enak kalau makan. Mana nih? Nah, itu. Nah, kalau makan ya gini, makan kurma gitu. Atau kalau agak lama makannya sedikit seperti ini. Ini duduknya. Ini dalam kitab Syama'il Muhammadi disebutkan bagaimana duduknya Nabi seperti ini. Ya, juga duduk seperti ini, juga duduk
ya, kalau beliau makan, ya ini duduk iqa namanya Pak ya, tumitnya di ini. Ini duduk tidak nyaman Pak, supaya jangan lama-lama makannya. Justru kita, yang enak nyender. Nabi SAW juga tidak makan sambil bersender. La aqulu mu'taki'an, aku makan tidak bersender itu begini, sambil makan, atau ke kiri, ke kanan atau kiri. Ini tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita sunahkan Pak ya, kalau makan, kalau makan sedikit mungkin kola atau apa, supaya nggak lama ya. Atau seperti tadi ini. Kalau duduk yang lain, duduk tadi seperti ini begini. Ada lagi Bapak Ibu, kami kata Nabi SAW, kata para sahabat, Nabi SAW kalau duduk di misal tiduran begini, mengangkat kakinya satu. Ini duduk sesuai. Silahkan Bapak. Coba dicontohkan Bapak jadi gini ya. Diangkat salah satu. Nah ini Bapak Ibu, kalau ada orang yang melakukannya karena ingin mencontoh Nabi, kecintaannya kepada Nabi, dia dapat pahala. Ya, walaupun dia kalau kecintaannya kepada Nabi SAW seperti ini. Ya. Ada cara duduk yang dilarang Nabi? Duduknya iqa yang dilarang seperti ini. Ya, seperti ini ya. Tidak boleh, kayaknya duduknya menyerupai binatang. Ya. Wallahu alam. Nah, apanya Pak? Kalau di kursi gimana? Tidak bersandar yang makan gini Pak, ya mungkin duduk aja seperti ini. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini sunnah ini disebutkan dalam kitab Syama'il ya, kitab tentang bagaimana, ada disebutkan cara berjalannya juga Pak. Disebutkan kalau Nabi berjalan seperti apa Pak? Boleh nih. Nah, jalannya seperti orang yang turun dari ketinggian dan menunjukkan sifat semangat. Tidak terlalu cepat tapi tidak lambat. Ini. Nah, jadi itu. Kalau kita kan jalan sambil diri ke kanan ini. Ya, ini. Tayyib. Boleh Pak, boleh. Yang duduk dia satu kaki di atas kaki yang lain Pak, boleh. Ya boleh juga, tapi yang kalau mau mencontoh Nabi yang angkat satu, nah gitu Pak ya. Tidak disebutkan Pak ya, hanya disebutkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Wallahu alam. Jadi boleh kanan, boleh kiri. Baik, udah Aisyah belum? Sudah ya? Oke. Ada pertanyaan lagi Pak? Silakan. Fadhil ya Ustaz. Pegel. Terus? Apa yang datang dari Nabi ya, ini bukan merupakan sunnah agama ya, bukan ya. Jadi masalah duduk ini, tapi kalau ada yang ingin mencontoh duduknya Nabi karena kecintaannya, mudah-mudahan dapat pahala. Cara duduk, cara berjalan ini bukan bagian dari sunnah yang dapat pahala. Tapi kalau kecintaannya, ingat ya, kecintaan. Ya, tidak harus duduk. Ya, namun kalau dia ingin melakukan itu, maka karena kecintaan meniru Nabi, maka mudah-mudahan dapat pahala. Ya, jadi tidak mengapa duduk seperti apapun, tapi kalau sekali-kali kita menghidupkan duduknya Nabi Pak, Masya Allah. Ya, terutama kalau makan Pak ya, biasanya kita makan duduk bersila begini Pak. Nah, sekali-kali kita sekarang rubah ya. Ya, namun ini bukan sunnah yang bagian dari agama, hanya adatnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau melakukannya karena cinta kepada Nabi, kita berdoa semoga mendapatkan pahala karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya kira itu Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf Pak kalau pengajiannya kok kelihatan sangat sederhana sekali, tapi inilah kita menghidupkan agama kita ini melalui apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.